Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah aja berarti ya masuk ya. Oke, tadi waktu saya berangkat, tadi saya sudah melihat beberapa tugasnya ya di tangga, kemudian di sini ya. Tapi saya hitung tadi belum semuanya. Satu, perlu sudah, dua, dua aja ya, dua aja. Yang lain sudah ya, berarti ya, tinggal dua ya. Oke, itu terkait dengan UTS kemarin. Saya tunggu yang belum ya, masih bisa karena saya belum bisa memberi nilai karena saya belum tahu wujudnya. Ya, nanti kalau saya menilai yang nggak berwujud, nanti saya ahli metafisik nanti. Oke, hari ini di pertemuan yang ke-11 presentasi sudah selesai. Ya, maka pertemuan hari ini saya arahkan untuk persiapan UAS. Ya, tapi sebelum ke sana, ini sekarang sudah pukul 10 1 jam. Ya, jam 11 1 jam. Ini jam 11 ya bunyi ya. Nah, kalau speaker masjid sudah berbunyi itu saya sedang nggak konsentrasi. Ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di awal bahwa tugas output untuk mata kuliah ini berupa masih ingat video tentang sastrawan. Oke. Jadi ini nanti persiapan menuju ke sana ya, persiapan biar nanti kalau proses pengerjaan itu ya jika memang itu bisa berkomunikasi atau wawancara setidaknya itu biar nggak malu-maluin gitu ya. Pak, di mana ada sastrawan di Mojokerto, ada sastrawan nggak? Boleh dimanapun kalian mau kemanapun boleh karena sekarang itu akses semakin mudah ya. Misalnya kalian mau wawancara sastrawan yang tinggal di Jakarta, boleh. Kan ada Zoom. Ya, maksudnya itu sekarang itu ruang dan waktu itu sudah bukan menjadi batas. Ya, ketika kalian mau wawancara secara langsung, orang yang ada di dekat kalian, biar mudah diakses, janjian ketemuan di mana secara langsung juga boleh. Ya, untuk penyusunan video itu. Kayak gitu ya. Jadi apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita mau terjun gitu ya. Tentunya hal-hal yang menjadi penting itu harus diperhatikan. Misalnya jangan sampai ya mau wawancara ya tidak ada persiapan sama sekali. Jangan ya. Jadi setidaknya itu yang perlu diketahui kalian mencari tahu profil orang yang mau diwawancara secara sekilas itu yang pertama. Ya. Baru setelah dapat profil entah itu nanti berupa berita atau berupa situs di internet atau bahkan di video. Nah, kalian menyusun pertanyaan dari sumber yang tadi. Apa yang tidak ada atau apa yang perlu kamu tanyakan, merespon. Jadi istilahnya kalau sudah ada di video yang lain, kalian membuat yang lain. Maksudnya itu yang tidak ada di video itu walaupun orangnya sama. Ya. Sehingga nanti video kalian yang kalian buat itu mengisi video-video yang ada sebelumnya. Gitu loh. Jadi tidak tumpang tindih, informasi itu tidak tumpang tindih.
Ya. Jadi tidak membuat hal yang sama, video yang sama, isinya sama, orangnya sama. Nah, bagaimana? Apakah bisa-bisa? Ya. Makanya salah satu kuncinya tadi dari pertanyaan tadi. Ya. Tetapi sebelum ke sana, hari ini saya ingin kilas balik dulu. Ya. Apa yang perlu dikilas balik? Ini materi dari awal hingga akhir. Ini yang perlu kita bangun. Ini sekarang kalian semester berapa sih? Dua. Sudah apa yang sudah tugas apa yang pernah dilakukan sampai semester 2 ini? Selain PPT yang berupa produk. Buat video. Selain itu maksudnya kalau di semua semua tugasnya yang berupa produk. Misalnya di pembelajaran kalian diminta membuat media ajar apa produk-produk. Masih teori semua ya. Masih teori semua oke lah. Tapi kelas ini kan sudah saya ajari membuat rumahnya artikel ilmiah ya. Sudah ya. Nah, nanti kalau ada tugas itu biar tersimpan di situ. Ya, harapan saya di situ. Hingga membangun literatur akademik itu sudah dilakukan dan kalian itu semester 2 nanti semester 4 harapannya itu profil kalian di internet atau profil kalian di tengah-tengah masyarakat itu bisa ditengok melalui media sosial. Oh, Mawar ini mahasiswa bahasa Indonesia. Ya, banyak melakukan gini gini gini. Itu tahu dari media sosial atau dari Google gitu. Karena sekarang itu kalau kita mencari tahu itu kan tidak bertanya ke orang loh sekarang, tapi ambil HP, ya. Entah itu nanti tekan Maps kalau nggak tahu arah gitu kan. Kemudian kalau kita ingin tutorial memasak, biasanya kadang tekan TikTok atau enggak gitu tekan YouTube, gitu kan. Ada pilihan-pilihan sudah, kan gitu kan. Nah, kalian harus memasang diri kalian ke sana, biar terdeteksi, biar tidak tertinggal. Mau saya cari tutor mendongeng ya. Berarti kira-kira bahasa Indonesia kayaknya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Loh, kalian tiba-tiba mencari itu, lah muncul portofolio kalian sedang mendongeng gitu. Langsung di Japri minta ngajar anak saya, anak didik saya ingin ikut lomba mendongeng. Itu loh maksudnya. Bangun portofolionya. Jangan menunggu lulus. Nanti kalau menunggu lulus ya bisa jadi seperti di yang dibicarakan di sindiran-sindiran di media sosial itu kemana-mana bingung cari kerja gitu nggak dapat dapat ternyata kerja itu sulit sebenarnya kerja itu nggak sulit cuma kalian aja yang nggak mempersiapkan diri kalau sudah siap banyak kakak tingkat kalian itu belum lulus sudah bekerja entah itu mulai sih entah itu apa itu sudah gitu loh ya jadi dipersiapkan mulai dari sekarang. Ini termasuk nanti karena ini berbasis video, saya harap sudah punya akun YouTube. Sudah ada isinya ya? Sudah. Lah, itu nanti setidaknya di sana kan jejak kalian walaupun YouTube itu besar, tapi kalau kalian nyepam di sana setidaknya ada kemungkinan 1 banding 10.000 itu punya potensi gitu muncul. Kalau yang nyari di Mojokerto, kalau TikTok gampang. Berdasarkan tag lokasi itu gampang sekali. Misalnya mencari guru, carinya di TikTok, guru melatih ini. Karena algoritma TikTok itu punya sekarang itu apa? Tag lokasi itu. Itu nanti yang direkomendasikan adalah orang yang terdekat di situ.
Nah, jadi gitu. Jadi kalau kalian ingin membidik sesuatu di mana, ya, pakai tag itu, orang di sekitar itu akan kena. Kalau nanti mereka mencari di TikTok, kalau nggak mencari ya nggak muncul. Tapi kadang nggak mencari itu karena lokasi rumahnya, misalnya rumah kalian dekat Masjid An-Nur, suka, misalnya, saya ngetak di situ lokasi, maka nanti video itu akan direkomendasikan orang-orang di sekitar masjid itu. Itu algoritma, kita harus pelajari kalau kita mau smart. Jadi kayak gitu. Bidikan-bidikan pasar itu sudah mulai kalau dulu yang namanya iklan mesti harus ke koran, mesti harus ke baliho. Sekarang nggak harus. Iklan bisa pakai algoritma. Nah, jadi kayak gitu. Tapi sebelum ke sana nanti saya ingin menyampaikan sekilas kita kilas balik ke belakang dari yang sudah dipelajari, yang sudah dipresentasikan ya, oleh kelas ini dari awal sampai akhir. Itu ya. Oke, kita akan berbicara dari awal sampai akhir. Jadi ini mungkin secara sekilas saja ya, bagaimana perkembangan sastra kontemporer di Indonesia bahkan sebelum adanya Indonesia. Jadi untuk merefresh kembali, walaupun refreshnya itu kadang kan memang nanti kalau komputer di refresh klik kanan klik setelah itu lemot lagi kan gitu. Ya. Kondisi kita juga kadang seperti itu. Di recall lagi, dibicarakan lagi, tapi keluar ruangan lupa lagi. Ya kan gitu. Itu kan tidak menjadi masalah. Maka pentingnya komunikasi kadang kalau kalian dengan kekasih kalian makanya kan sering chat-chatan. Jaga lali. Enggak marah pacarnya lali ya. Kan bahaya. Itu kalau pacar. Kalau istrinya, anaknya lali nek wis punya anak kan juga repot gitu ya. Nah, tapi itu juga memungkinkan. Jadi sebelum ada sastra Indonesia, kita dulu kenal dengan yang namanya sastra Nusantara, ya, seperti itu. Sastra Nusantara berarti sastra yang ada sebelum adanya Indonesia. Betul. Bisa menyebutkan contoh? Hmm? Untuk sastra Nusantara, bisa menyebutkan contoh? Selana Nusantara itu ada yang kuat di Indonesia, ya, sebelum Indonesia itu ada sastra Sunda, sastra Jawa, dan juga sastra Melayu. Itu yang kuat. Ya, sebelum adanya Indonesia, ya, Nusantara, Sunda, Jawa, Melayu itu yang kuat, ya. Maksudnya yang kuat itu karena dominan, bukan berarti di daerah lain nggak ada, bukan, ya. Sesuatu yang dominan itu kan yang dibicarakan, ya. Misalnya kalau kita berbicara musik, maka yang sering didengar itu adalah yang musik apa viral, ya. Musik yang nggak viral walaupun enak kadang orang nggak tahu. Gitu ya. Penyanyinya sama misalnya. Nah, itu kan faktor itu. Kadang satu kelompok musik ternyata yang diketahui hanya satu musik saja padahal dia satu album ada beberapa lagu. Itu contoh konkretnya, contoh sederhananya seperti itu, ya. Kalau kita ke bumi Nusantara, kita ada negara Kertagama kalau di Mojopahit, ya. Kemudian kalau kita ke Sunda, kita ada naskah Babat Pararaton, Serat Pararaton. Pak itu kan Hindu Buddha. Kalau masuk ke Islam ada Serat Diponegoro. Itu sudah masuk kerajaan Nusantara, sudah masuk Islam. Ya. Banyak sekali, ya. Mulai dari zaman dulu dunia menulis itu tetap menjadi sesuatu, bisa menjadi karya yang dirujuk untuk mempelajari masa. Walaupun negara Kertagama kalian tahu isinya apa? Catatan perjalanan raja.
Jadi kalau sekarang itu kalian melakukan perjalanan, traveling, terus dicatat. Seperti itu. Kenapa negara Kertagama menjadi penting? Karena sumber satu-satunya, bukan satu-satunya kalau ngomong dari Mojopahit memang itu. Tapi di Pararaton juga menyebutnya ngomong Mojopahit. Nah, ini nggak ada sumber lain selain itu sehingga menjadi penting. Ya, kalau dulu apakah ada serat-serat yang sama ditulis oleh sastrawan atau pujangga? Tetapi sesuatu yang dicari masyarakat adalah yang berkaitan dengan sesuatu yang ya viral itu berarti apa? Hah? Viral itu berarti apa? Be? Hah? Besar. Viral kan besar tuh, Rek. Bungkau besar tuh. Banyak yang menonton tuh, banyak yang mengikuti tuh. Jangan besar. Negara Kertagama, kenapa banyak dicari? Karena ngomong Majapahit. Majapahit adalah kerajaan besar yang pengaruhnya 1/4 dunia. Dunia ini bukan Nusantara, dunia. Jadi kalau kalian ke Thailand, kerajaan Ayodhya, orang Thailand itu dulu wilayah kekuasaannya Majapahit. Jadi besar, ya, sampai 1/4 dunia. Nah, orang sekarang itu tidak percaya, ya. Katanya besar mana peninggalannya? Kok sekecil itu? Candi Tikus, Candi Prambanan, ya. Kok nggak gede kayak misalnya kalau kita ke Jawa Tengah ada Candi Borobudur. Padahal Candi Borobudur ketika ngomong wilayah kekuasaan tidak sebesar Majapahit. Loh, mana? Nggak ada. Katanya 1/4 dunia. Kerajaannya mana? Kok hanya ada petilasan-petilasannya aja? Hanya itu ya yang membuat ketika orang mencari, saya mau cari tahunya di mana? Merujuknya ke negara Kertagaman. Sehingga menjadi penting walaupun itu hanya perjalanan raja. Perjalanan rajanya itu kemana? Ke wilayah kekuasaannya. Jadi di situ disebutkan. Jadi raja mengunjungi wilayah kekuasaannya ke daerah ini, daerah perjalanan. Itu yang membuktikan ya. Jadi kalau kita ke Borobudur, kalau kita ke Magelang, kita ke candi-candi yang besar yang megah itu, ya, ke Candi Prambanan, itu sejarah yang sudah selesai. Apa? Sejarah yang sudah selesai. Tapi Majapahit belum selesai. Belum selesai. Belum selesai ditulis. Maksudnya. Hingga masih banyak orang yang mencari, menggali, riset, masih banyak. Sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Jadi kayak gitu. Jadi potensi untuk penelitian, untuk riset, itu besar sih. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah itu ada antropolog dari Singapura datang mencari tahu keberadaan kerajaan Majapahit. Kayak gitu. Dari dunia yang nggak hanya di sini saja. Ya, mengapa? Karena belum selesai. Belum selesai ditulis. Bentuk kerajaannya itu seperti apa? Hilangnya ini faktor alam atau faktor kekuatan gaib. Ya. Karena terakhir, ya, kekuasaan Raja Majapahit di tangan Brawijaya Pungkas atau Brawijaya V, ya. Ini kan masa transisi antara Hindu Buddha dengan Islam. Ya. Transisi ini juga di era Wali Songo, ya. Sunan-sunan yang menyebarkan agama Islam. Brawijaya Pungkas itu diislamkan oleh Sunan Kalijogo di akhir hayatnya.
Nah, anaknya salah satu anaknya itu ya pergi ke Sunda. Salah satu anak Brawijaya Bungkar dan menjadi Raja Demak. Nah, siapa? Itu salah satu Wali Songo, Raden Bata. Itu anaknya Raja Majapahit. Kenapa Universitas Islam? Baik, ngambil spirit dari situ. Kalau kalian dicemooh di luar-luar, Majapahit kok Islam? Itu berarti orangnya kan belum tahu Majapahit secara menyeluruh. Perlu belajar lagi, ya. Perlu sinau lagi. Kalau ada yang mengatakan Majapahit kok Islam, misalnya kalian di alam, bencana alam sehingga kerajaan itu terkubur. Kemudian ada versi yang mistis, ya, bahwa tidak ingin kekuasaan Hindu-Buddha itu muncul lagi, maka harus sirna kertaning bumi, dihilangkan dari keberadaannya di bumi dengan ditutupi ilmu. Ada dua versi itu. Ya. Mana yang benar ya tidak tahu. Ya, itu yang perlu kita cari tahu ketika kita mau menelusuri sejarah. Karena dua-duanya itu ketika ditelusuri sama-sama ada tanda-tandanya. Mana yang rumahnya Trawulan? Ada nggak? Nggak ada. Ada yang pernah lewat Trawulan pagi hari. Karena Trawulan itu kok, ya, menurut beberapa literatur adalah ibu kota. Makanya situs-situs kan banyak ditemukan di sana, ibu kota. Kalau kalian ini dari sumber yang gaibnya, ya, setiap pagi daerah Trawulan yang titik-titik tertentu itu selalu diselimuti kabut. Gak percaya? Buktikan sendiri. Mari subuh melaku-melaku daerah Trawulan. Ya, itu. Nah, ini untuk menguatkan yang gaib tanda-tandanya. Nah, sedangkan kalau dari yang alam, ya, seperti situs Kumitir. Siapa yang rumahnya dekat Kutorejo? Jatirejo, Kumitir. Ya, itu ya digali dan ketemu. Ya, ya. Sama-sama ada tanda-tandanya. Mana yang benar? Belum tahu. Karena Majapahit belum selesai ditulis. Seperti itu. Itu untuk naskah yang Serat Nusantara, ya. Salah satunya yang terkait dengan Majapahit dan juga Sunda. Kalau Sunda tadi di Pararaton. Ya, banyak sekali. Kalau kita lebih ke sana lagi, maka ada Serat Diponegoro yang menceritakan perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, lebih modern lagi banyak serat-serat Sunda, serat-serat Jawa. Kalau serat Jawa itu tembang-tembang Jawa. Ya. Ada yang pernah mendengarkan tembang Jawa sampai umur sekian ini berapa? Umur berapa sekian? 20. Rata-rata ya. Kiri kanan 20 ya. Ada yang dua-dua? Belum. Ya, kiri kanan. Ya kalau kalian ini khususnya yang Jawa ya, kalau siapa Domingas kan tidak punya beban budaya. Karena kalian Jawa ya setidaknya pernah mendengarkan tembang Jawa. Pernah toh, walaupun nggak senang harus pernah. Iya. Urusan ngerti nggak ngerti itu urusan buri. Loh kalian kan mau manggul beban itu, ya. Orang Jawa toh? Iya. Ya setidaknya pernah dengar, oh pernah saya pernah dengar. Nah itu berarti setidaknya kalian menerima beban, ya. Ikut memanggul beban, walaupun memilih untuk meninggalkan, kan boleh sah, nggak ada masalah. Ya, itu kan pilihan. Ya, seperti itu. Ya, tidak pernah mendengarkan. Ya, mau coba.
Ya, karena kan di YouTube bisa tahu dicari. Saya ketik rek Majapahit. Ya. Oh gini toh tentang Jawa itu. Ya harus pernah dengar biar jangan nggak pernah dengar sama sekali. Ya wong Jawa kok mosok nggak pernah mendengar sama sekali. Mendengar aja minimal mendengar. Karena sesuatu itu kalau kalian uri-uri dengan baik itu akan kembali lagi ke kalian sendiri. Ya. Contohnya sekarang sudah marak acara resepsi ada Jawa, ya kan? Nek ada Jawa pasti ada rembetannya nanti ke ritual Jawa, ke prosesi Jawa, bahkan temu mantene ya ada Jawa. Itu berarti membutuhkan pranoto adi coro. Nah, kalau ada yang bisa, loh kan cuan. Berani nggak? Nah, di situ tantangannya. Ya. Dulu saya nggak tertarik juga, tapi lambat laun mempelajari, mendengarkan, gini saya coba. Ya. Karena keisengan, ya, kemudian ngupload di media sosial. Sebenarnya kan nggak ada. Ketika orang mencari di media sosial, orang mungkin kan nggak ada. Loh, kok ada video saya? Nyantol lah itu yang namanya algoritma. Ya, nya diundang. Jadi Pranoto Adijoro. Keisengan yang berhadiah, ya. Maksudnya keisengan berhadiah ya, datang ke sana, ya, bermodal baju adat, ya kan? Pulang membawa berkat, makan juga dapat, rokok juga dapat, ya, uang juga dapat. Loh, iseng loh ya. Nah, iseng-iseng berhadiah, Rek. Itu hal yang sederhana itu. Ya, sekarang mulai marak loh itu. Ya, kalau kalian ke pernikahannya siapa, terus tahu bau dah. Sudah musimnya kalian dapat undangan atau belum? Sudah, berarti teman-teman kalian sudah ada yang menikah ya. Nah, kan gitu. Nah, di situ. Kalian bisa mendapat sesuatu ketika menguri-nguri di sana. Nah, jadi adanya kesastraan itu dari 1900 bahkan di atasnya sampai saat ini itu masih ada yang namanya kesastraan. Kenapa kesastraan itu ditulis dan selalu ada? Ya karena itu catatan zaman. Catatan zaman. Jadi kalau kalian ingin melihat zaman tertentu, maka bacalah karya yang seperiode atau berbicara pada periode itu. Kalian akan menemukannya. Ya. Kalau kalian tidak menemukan sumber di sejarah, buku-buku sejarah, bisa nengok di karya sastra. Itu bisa ditemukan. Ya. Bagaimana tragedi di Surabaya yang sampai tumpah darah bisa ditemukan melalui karya sastra. Ya. Tewasnya Malabi. Di karya sastra detail di situ dijelaskan. Bagaimana dituliskannya sejarah perkereta apian Indonesia. Mau membaca karya sastra bisa ketemu. Dan kemarin menang Nobel Sastra. Kok Nobel Sastra. Penghargaan novel Dewan Kesenian Jakarta. Isinya cerita tentang sejarah kereta api. Tapi dibalut dengan tradisi Jawa. Dengan dunia mistis. Itu. Nah, itu ternyata pertama kali yang bangun kereta api itu ini ya dari sini menuju ke sini, ini menuju ke sini. Itu jelas. Jelas sekali. Ada yang di film juga. Lah, sumber-sumber sejarah itu bisa kita temukan melalui karya sastra. Jadi kayak gitu. Untuk masa perkembangan, ya seperti yang sudah pernah dipresentasikan dari masa ke masa itu kan kita lihat. Yang pertama dipelopori oleh Khairil pembaharuan di dalam bahasa sastra. Nah, kemudian eranya Rendra, ya sudah mulai menggunakan bahasa keseharian. Ya. Kemudian di era 2000-an, ya, sastra itu sudah mulai membuka sesuatu yang tabu melalui sastra wangi, ya, sastra yang fenomenal yang digagas atau banyak ditulis oleh Ayu Utami dan Jenar Maisa Ayu, seperti itu. Dan beberapa sastrawan-sastrawan yang lain, ya, ada fenomena-fenomena yang selalu terjadi di sastra Indonesia, mulai dari yang high hingga yang pop.
Yang pop ini yang membuat sastrawan fenomenal itu pop, maksudnya pop itu dia mempunyai banyak panggung, ya. Dulu untuk berjuang menjadi sastrawan itu harus nulis di koran dan di majalah. Kalau disebut sastrawan harus masuk itu. Ya. Jadi bukan kewajiban tapi sesuatu yang sudah dilegitimasi bersama. Kalau karyanya belum dimuat di koran dan di majalah, ya belum sah disebut sastrawan. Walaupun nulis sastranya banyak. Jadi kayak gitu. Nah, dari sana banyak orang yang mengatakan bahwa sastra koran itu sulit dan dibuktikan oleh sastrawan fenomenal. Ya, itu akhirnya rame di 2002, 2011 akhir. Ya, karena dia bisa memecahkan rekor dulu yang tidak pernah ditembus oleh sastrawan-sastrawan sebelumnya, ditembus oleh sastrawan itu. Jadi hampir kan sastra koran dulu itu hanya di hari Minggu. Jadi kayak mau membaca sastra itu ya beli koran di hari Minggu. Di hampir semua koran ada karya sastra di hari Minggu. Jadi refreshingnya itu di situ. Ya, orang-orang pembaca koran itu loh, kalau nggak mau baca bisnis, jadi refreshing intinya itu estetik-estetik, ada lukisan, ada fotografi, ya, ada perjalanan, tempat destinasi wisata. Nah, itu banyak di hari Minggu. Semua ditaruh di hari Minggu. Ya, sana di koran-koran itu seperti itu. Sehingga karya sastra itu hidupnya di hari Minggu. Ya, setiap orang dulu mengatakan bahwa nembus sastra koran itu sulit. Dan kenapa sastrawan ini menjadi fenomenal karena bisa memecahkan rekor itu. Ya. Biasanya sastrawan itu sebulan sekali dimuat satu. Yang honornya antara 200 sampai 1,5 juta. Kalau sebulan satu, ya berarti kan pendapatannya sebulan, misalnya hanya itu saja, ya berarti misalnya 1,5 juta ya 1,5 juta aja. Ya. Kan prihatin kan, hidup sastrawan serius. Nah, sampai akhirnya sastrawan ini bisa menembus itu. Di hari Minggu karyanya bisa dimuat sampai 4 hingga 6. Setiap minggu ada sastrawan ini. Sehingga ramai ya. Keirian-keirian di antara sastrawan itu muncul. Ya. Sampai akhirnya dia terpeleset, cerpennya pernah dimuat di Lampung Pos sebelumnya, kemudian di beberapa minggu ke depan dimuat di Harian Kompas di tahun 2010 akhir dan pecahnya di 2011. Nah, ini akhirnya menjadi celah untuk mengkritik, untuk menjatuhkan orang ini di jagat panggung sastra Indonesia. Dibulilah di mana-mana, dibicarakan di koran di mana-mana, gitu. Fenomenal akhirnya. Karena apa? Sastrawan sebelumnya itu sulit untuk menembus koran itu seminggu, bahkan nggak ada yang dimuat, bahkan sebulan itu hanya sekali. Lah ini setiap minggu bisa 4 sampai 8 karya termuat sastrawan ini. Jadi kalau yang nasional itu 500 sampai 1,5. Ya, kadang di 4 itu media nasional semua. Nah, berarti di hari Minggu itu dia punya 6 juta. Ya, belum yang kecil-kecil yang 300 200 itu. Untuk minggu. Minggu dapat lagi. Minggu depannya dapat lagi. Terus seperti itu. Nah, ini kan kecemburuan sosial di kalangan sastrawan muncul. Sampai tergelincir itu. Dan menariknya, apa menariknya? Oh, ya, belum ada yang menembus itu. Dan orang Mojokerto yang memecahkan rekor itu, tapi fenomena. Dia sempat ingin bunuh diri karena kasus itu. Ya, sempat ingin bunuh diri, sempat tidak ingin menjadi seniman lagi. Ya, ya karena terornya kan begitu bisa. Kenapa kepekaan seorang seniman itu kan benar-benar main hati. Wah, diserang itu dunia yang dia pilih. Dia ceritanya mirip dengan Tereli, ya.
Dia seorang akuntan. Ya, dulu kerjanya di kantor-kantor gitu. Sampai akhirnya dia memilih untuk menulis dan menjadi seniman. Total dan penuh waktu. Seperti Rally saat ini. Ya, itu orang Mojokerto yang bisa menembus itu. Ya, kalian bisa mencari orang itu dan diwawancarai untuk tugas ini. Siapa? Cari tahu. Ya, tetangganya Hemi, orang Pacet. Ya wis, cluenya itu aja ya. Silakan dicari tahu siapa yang bisa menemukan nanti itu. Itu fenomenal ya di tahun 2011. Jadi kayak gitu. Kalian bisa mencari itu terkait ini. Ya orang Pacet. Jadi kan Hemi kan orang Pacet dah. Ya, jadi kayak gitu. Tuh yang fenomenal-fenomenal itu muncul di sana. Dan untuk pembekalannya, maka saya perlu mempersiapkan kalian agar nanti ketika wawancara itu siap, ya. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Kira-kira selain itu, apa tadi biografi ringkasnya? Kenapa butuh biografi ringkas, Pak? Nggak langsung nyusun aja. Kan saya bisa dibantu ChatGPT nyusun pertanyaan. Iya, tapi kalau kalian berangkatnya itu dari modal, maksudnya modal pengetahuan ini, kalian bisa melakukan sesuatu yang lebih. Kalau langsung tanya ke ChatGPT, tolong buatkan 20 pertanyaan untuk saya membuat profil sastrawan. Kan langsung dikasih dong. Oke. Tapi kan nggak berangkat dari sesuatu dulu. Nah, tapi kalau kalian ingin melakukan sesuatu, punya ide, ya, GPT bantu saya sedang ingin ini. Hasilnya akan lebih baik. Gitu loh. Jadi, kalian bisa di atasnya GPT. Gitu loh bedanya. Kalian harus bisa di atasnya. Jangan digerakkan oleh GPT. Kalau kalian gini tanya gini, "Oh, GPT banget." Itu kan bisa terasa dong. Jadi kalau kalian di atasnya GPT, karya kalian ada GPT-nya itu nggak terasa. Ya, jadi kayak gitu. Kalian harus punya konsep. Sehingga prompt ketika dimasukkan, itu sudah rasa diri kalian. Bukan rasa GPT. Nek promptnya umum, ya rasa GPT rek. Tak baca ini, olah GPT. Itu arah-arah ini kurang kreatif. Ya, padahal sudah ada alat, ya kalian harus memanfaatkan alat, jangan malah alat. Gitu loh, Dek. Ya, smart. Langkah yang pertama tentunya yaitu tadi cari sumber. Setelah itu kalian boleh biar agak mudah dan cepat bisa menggunakan ChatGPT untuk menyusun pertanyaannya, tapi berdasarkan sumber yang sudah kalian susun pertama, info pertama. Ya, baru setelah itu apa yang perlu dijaga? Maka sikap, sopan santunnya, ya ketika mau buat janji temu atau temunya baik daring ataupun luring, jangan memaksakan kehendak. Saya buru-buru untuk mengumpulkan tugas minggu depan. Loh, apa urusannya dengan orang itu? Nggak ada. Ya, jadi nggak boleh ada kata-kata begitu. Ya, nggak ada urusan orang tersebut dengan tugasmu. Yang punya beban tugas itu kamu, bukan orangnya. Ya, jadi kapan beliau itu punya waktu luang yang digunakan untuk wawancara denganmu. Jadi itu cari celah yang sopan, yang santun. Nah, itu ya. Ketika bertanya, ya diperiksa pertanyaannya itu. Ya. Jangan ketika orang tersebut itu bercerita dan itu sudah dijelaskan. Pertanyaan kamu belum tanya, tapi dia akan bercerita nanti. Narasumber akan bercerita banyak. Satu pertanyaan dengan model terbuka itu akan membuat orang tersebut bisa bercerita dua bahkan sampai 30 menit. Ya, 30 satu pertanyaan. Ya, pentingnya nyusun pertanyaan itu jangan pertanyaan tertutup. Maksudnya pertanyaan tertutup itu begini. Anda lebih suka bakso apa soto? Itu pertanyaan tertutup. Pasti jawabannya nek gak bakso ya soto. Iya kan?
Tapi kalau pertanyaan terbuka itu begini, bagaimana awal Anda menyukai menulis? Oh, jawabannya oh itu. Ceritanya gini lah, bla 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 bla, bla. Kan panjang. Tapi dengan pertanyaan yang pertama, Anda lebih suka soto atau bakso? Lah, jawabannya nggak soto ya bakso. Itu pertanyaan tertutup. Pertanyaan wawancara harus pertanyaan terbuka. Sehingga memancing potensi orang tersebut bercerita sebanyak-banyaknya. Jadi kayak gitu. Misalnya ketika kalian sudah dapat jawaban, misalnya kan tadi cerita tuh orangnya. Nah, di list pertanyaanmu itu sudah terjawab, jangan ditanyakan lagi. Ya, sambil melihat daftar pertanyaan sambil nyatet. Barangkali nanti kalau videonya itu miss, kresek-kresek atau apa, kalian masih punya sumber. Jadi nyatet sambil memperhatikan, lihat catatan itu yang harus dilakukan. Tapi harus tetap sopan. Jadi kayak gitu. Nah, selain itu nanti kalian harus benar-benar bisa cekatan, responsif. Maksudnya bagaimana, Pak? Misalnya di pertanyaan nggak ada, tetapi ketika beliau menjawab, ya ada potensi untuk dikembangkan, tanyakan. Udah nggak? Jadi misalnya orang tersebut akhirnya dikenal menjadi penyair, gitu ya. Dikenal menjadi penyair. Tetapi kok punya karya-karya berupa novel, berupa cerpen. Ya orang tersebut kan bercerita tentang puisi-puisi aja. Puisinya pernah dibacakan di mana, dibuat musikalisasi oleh siapa saja, atau pernah didramakan, diteaterkan oleh kelompok ini. Ceritanya bagaimana? Kok juga punya cerpen, juga punya novel? Kan Anda penyair. Nah, itu kan misalnya kalian nggak punya daftar itu. Tapi ketika cerita, orang tersebut cerita punya novel, punya cerpen. Kan nggak masuk di list pertanyaan toh, karena kalian fokusnya ke penyairannya. Nah, ada momentum itu maka ditanyakan. Kok bisa punya buku cerpen dan buku novel? Nah, misalnya gitu. Ini di luar list. Lah, itu yang saya masukkan cekatan dan responsif. Mudeng ya? Ya, oke. Kemudian jangan lupa untuk kalian itu mempersiapkan diri sebelum ketemu narasumber. Ya, maksudnya mempersiapkan diri itu ya jangan. Saya pernah menonton sebuah istilahnya wawancara. Kalau di YouTube itu kan podcast ya sebetulnya. Istilahnya ngobrol-ngobrol. Ketika yang memandu acara itu nggak tahu banget, itu gak enak. Tapi kalau yang sok tahu banget, ya gak enak. Ya, jadi kalian harus bisa memposisikan itu. Jangan menjadi seseorang yang nggak tahu apa-apa dan jangan sok tahu juga. Karena apa? Kalau sok tahu kan kita datang ke sana untuk menggali informasi. Ya, gitu. Nah, karena saya pernah menonton itu ketika pengetahuannya kayak sudah dijelaskan gini-gini, ternyata pancingannya itu garing kayak gitu loh. Kan berarti nggak tahu apa-apa kan nggak enak nonton begitu tuh. Tapi kalau yang sok tahu akhirnya loh, yang narasumber itu siapa? Ya, ini apa kamu kan gitu. Jadi kalian harus posisi di tengah-tengah. Ya. Jadi mempersiapkan diri itu berangkat awal itu belajar tipis-tipis membaca ya kira-kira ini nanti kayak gimana sehingga enggak garing nanti videonya itu kalau bertemu secara langsung ya selanjutnya kalian yang terakhir ini biar videonya keren kalian bisa mencari style di YouTube kan banyak video wawancara ada yang diwawancarai saja yang ada di video ada enggak lah macam-macam kan. Kalian cari style, cocok yang mana. Atau lebih dikembangkan lagi, biografi sastrawan. Selain wawancara ada apa? Kayak gitu. Tapi akan menjadi menarik ketika wawancara. Ini kayak ada emosinya. Ya, kayak ada emosinya.
Tapi kalau kalian membuat profil-profil, ngambil video di internet, kemudian kalian dubbing, kalian ini kan rasanya tidak sekuat ketika mewawancarai seorang pengarang di situ. Ya. Cari stylenya mana yang cocok kan banyak sih. YouTube yang model wawancara. Ya. Model pecah telur kayak yang ngomongin bisnis itu Deddy Corbuzier apa kemudian sineas-sineas yang lainnya juga ngobrol tentang film itu ada ya kan tinggal nonton memasukkan kata wawancara atau podcast itu kan macamnya macam-macam nanti kalian bisa memilih karena nanti sasarannya adalah ke YouTube maka sesuaikan atau cari pola yang kalian suka ada yang ditanyakan sampai di sini. Iya. Gimana kira-kira enaknya? Lu kalau orangnya meninggal. Jadi saya peringan. Saya peringan itu gini. Tapi harus terjun. Entah itu nanti Zoom atau apa. Yang penting terjun. Mewawancarai seseorang. Ya, kalian boleh memilih Zoom, kalian boleh apa boleh. Tapi harus mewawancarai orang berkelompok. Maksudnya berkelompok di situ kan berarti satu satu atau tiga orang boleh sama kan? Gitu. Iya kan? Satu tim mewawancarai seseorang. Jadi eh misalnya kan kelompok ini satu orang itu nggak apa-apa. Hmm? Iya. Terus apa Tuh, ini? tiga kelompok satu orang. Yo jangan, Rek. Tiga, Lah terus lah videonya yang sini wes itu tiga kelompok satu orang. tiga orang satu ya, satu kelompok. Lalu itu tuh kita wawancaranya itu sendiri-sendiri apa cuma satu, Pak? Ya, cukup satu. Yang lain kan jadi tim. Jadi tiga orang pun satu. Kok satu bisa memposisikan menjadi kameramen, ya satu sebagai apa yang bertanya, hostnya, nah, kan bisa bagi tugas atau nanti satu bagian yang ngedit. Terus kamu berangkat berdua, aku urusan dapurnya, aku urusan ngeditnya nggak ikut. Boleh suka-suka kelompok kan. Ada ini nggak, Pak? Kayak 8 menit itu. Ya, durasinya berarti bebas. Karena ketika terjun nggak akan 3 menit, nggak akan 3 menit. Ya, jadi terserah. Kalau kalian sudah terjun mewawancarai seorang pengarang, seorang sastrawan pasti panjang. Jadi saya mengatakan pasti panjang, kalian harus memahami gear yang kalian gunakan. Kamera kalian itu durasi 10 menit itu memorinya berapa giga? File saya siap nggak nanti loh itu yang perlu berat. Memahami gearnya. Ya. Mau kamera HP saya pernah saya buat merekam misalnya. Nah, itu harus kalian pahami. Berarti sebelum berangkat memorinya dikosongkan dulu. Ya, engkau malu aja 2 menit. Oh, baterai penuh, memori penuh. Itu kan hal-hal teknis yang harus dipersiapkan toh. Kayak gitu. Jadi kalian mau mewawancarai misalnya orang Sumatera tapi Zoom boleh. Ya. Ya kalau masing-masing upload di YouTube ya kena banner kan nggak boleh sama. Cukup satu aja. Nah, iya. Intinya namanya kan ada bertiga gitu loh. Jumlahnya satu kelas 9 ya. Pas ya tiga-tiga ya. Tim. Jadi nanti ada yang mengedit, ada yang itu terserah kalian begitu kan. Ya. Enak toh UAS berkelompok ya, nggak sendiri-sendiri. Jadi itu. Ada lagi silakan. Kalau sendiri-sendiri harus gede masalah gak sendiri kelompok. Ya, ada lagi yang ditanyakan terkait tugas UAS? Cukup? Oke, kalau memang cukup, pertemuan hari ini saya rasa cukup.
Ya, kita akan bertemu minggu depan dan kita akan ngobrol persiapan. Jadi minggu depan persiapannya sudah siap draft pertanyaan. Siapa sastrawannya yang mau diwawancarai? Ya, jadi kayak gitu. Dan bagaimana cara menghubungi jika memang itu luar kota? Bagaimana cara kalian sampai bisa komunikasi dengan orangnya? Ya, trik-trik itu. Ya, nanti perkembangan pertemuan selanjutnya ingin saya tanyakan bagaimana progresnya. Jadi sebelum UAS itu sudah dilakukan. Jangan minggu UAS baru melakukan wawancara, gawat ini, gawat. Ya, ini kan pertemuan yang ke-11, 12, 13, 14. Ya, berarti kan tinggal tiga. Nah, tiga ini loh kalian minggu depan itu masih belum ya, karena minggu depan itu saya mau mengcross check siapa sastrawannya, daftar pertanyaannya bagaimana, kesiapannya bagaimana, kayak gitu ya minggu depan. Baru di 2 minggu ini saya menanyakan progresnya. Ya, ya, itu sambil kuliah sambil kita berkonsultasi sambil berdiskusi. Kayak gitu ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Saya tunggu minggu depan persiapan untuk project UAS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.